Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMTV dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Tokjil, kajian jelang buka puasa. Kali ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Jadi berburu pahala di malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu apa dan seperti apa Lailatul Qadar dan kenapa kita harus mencari itu gitu, dan apa istilahnya memanfaatkan betul malam itu. Sudah hadir di samping kami Ustadz Mugianta, MSI dari Pondok Pesantren Ashifa Bantul. Tapi sebelum itu kami ingatkan untuk pemirsa SMTV, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube SMTV gitu, biar tambah ramai, tambah meriah. Langsung saja kepada Ustadz Mugianta MSI, kami persilahkan untuk memberikan kultum tentang Lailatul Qadar dan kenapa kita harus berburu Lailatul Qadar. Monggo Pak Mugianta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruhu fiha biidni rabbih min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ini. Semoga para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan layak bersyukur karena Allah telah memberikan nikmat sehat pada kita sekalian, nikmat sempat, dan semoga kita nanti bisa melaksanakan ibadah puasa sampai akhir. Jadi biar tuntas kita bisa melaksanakan satu amal ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini secara maknawi memang mengandung satu hikmah yang luar biasa, karena Allah menunjukkan pada kita bahwa yang pertama, Allah menunjukkan pada kita Al-Quran ini adalah luar biasa karena diturunkan di malam yang dimuliakan Allah, yaitu di bulan Ramadan. Jadi kalau pekan yang lalu kami menyampaikan Ramadan adalah bulan pembakaran, ya, bulan pendidikan atau tarbiyah, juga disebut dengan bulan pembersih jiwa. Nah, maka bulan Ramadan juga disebut juga bulan turunnya Al-Quran, karena di dalam sekian hari di bulan Ramadan itu ayat-ayat Allah diturunkan, dan ada satu hal yang sangat penting bisa kita ambil hikmahnya dari ayat yang ketiga. Sebelum ayat ketiga Allah memberikan satu pertanyaannya, yaitu, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah ini supaya apa? Kita itu memperhatikan. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini mengandung makna bahwa kita harus memperhatikan apa toh sebenarnya. Berarti di ayat ketiga ini yang ada yang penting di ayat ketiga ini. Malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung di konversi ya bisa mencapai 83 tahun ya. Jadi 83 tahun, ataupun mungkin ada yang menjelaskan 1000 bulan itu mungkin bisa dikonversi hampir 80-an tahun sebagaimana usia manusia di umatnya Nabi Muhammad ini. Jadi kalau
kita sudah berusia 65 tahun, 70 tahun itu sudah bonus ya. Tapi kadang ada orang yang mulai iri ya. Kalau kita menyimak di dalam ayat ini bisa kita lihat di penjelasan di asbabun nuzulnya. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu usianya kan panjang-panjang ya. Ada yang 700 tahun, ada yang 1000 tahun dan seterusnya. Nah, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Nah, kalau selama ratusan tahun itu berlaku sabar, maka pahalanya kan luar biasa. Nah, kalau kita itu sabarnya hanya 1 tahun atau mungkin 5 tahun kan, kalau dihitung kan hanya sedikit. Tapi karena Allah itu memberikan satu kemuliaan pada malam Lailatul Qadar, orang yang beramal, orang yang melaksanakan satu ibadah di bulan Ramadan, kemudian itu pas malam Lailatul Qadar, Allah memberikan satu kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan itu, maka orang itu ibadahnya sama dengan 83 tahun. Kalau kita memberikan kebaikan pada seseorang, entah apa namanya, nah kebaikan itu bernilai 83 tahun kebaikan. Kan luar biasa ini. Nah, kalau usia kita itu misalnya ya 60 tahun jatahnya, kemudian kita bisa ketemu Ramadan di malam Lailatul Qadar itu 10 kali, berarti 80 kali 10 sudah 800, sudah sama dengan amal-amal yang pernah dilakukan oleh para umat terdahulu. Jadi luar biasanya Allah mengangkat kemuliaan umat Muhammad melalui amalan yang seperti ini. Jadi para pemirsa sekalian, kita tidak usah berkecil hati. Mari kita laksanakan ibadah Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Kita bisa melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan, di malam-malam Lailatul Qadar yang masih mungkin orang itu memahami milih-milih ya. Ini malam Lailatul Qadar itu malam ini, wah tandanya ini. Kita tidak usah milih-milih, tapi yang jelas sesuai dengan penjelasan istri Rasulullah itu ya berkisar di hari-hari terakhir, 10 bulan terakhir. Tapi sebenarnya kita berbuat baik itu tidak usah menunggu bulan terakhir di sepertiga terakhir. Dari awal kita sudah mulai. Ya pengertiannya begini ya, besok kalau masih ketemu, kalau baru kemudian dapat sepertiga sudah dipanggil Allah. Nah, ini kita tidak tahu jatah hidup kita itu sampai hari apa, tanggal berapa. Tapi yang jelas kita harus siap dan harus melaksanakan satu panggilan Allah, menyongsong kemuliaan ini dengan penuh keyakinan ya. Dan kalau kita lihat di dalam makna Lailatul Qadar itu sendiri, kalau tadi sudah dilipat gandakan ya mulai harus betul-betul bagaimana orang-orang yang yang meyakini sebuah perlipat gandaan itu ya seperti orang dagang ya. Kalau kita berdagang saja itu kan yang dihitung untungnya, kalau dilipatkan gandaan bonusnya sekian, mestinya kan semangat. Nah, amalan-amalannya diantaranya kalau kita lihat dalam kehidupan Rasulullah itu ya paling tidak kita beriktikaf. Beriktikaf di dalam masjid itu apa yang dilakukan? Nah, ini kadang orang bertanya apa yang dilakukan. Beriktikaf itu kan berdiam diri. Berdiam diri terus mau ngapa? Nah, berdiam diri itu ya kita memohon doa pada Allah agar dihapus dosa-dosanya, memohon kesalahan-kesalahan yang lalu-lalu itu agar dimaafkan ya. Ini penting sehingga orang-orang yang melaksanakan iktikaf di masjid itu ya harus dipersiapkan ya, karena kata-kata Al-Qadar itu kan menunjukkan makna, yaitu antara lain membatasi, kemudian dalam makna yang lain adalah mengagumkan dan mengasih atau mengukur ya. Yang dibatasi apa ya, kita mulai muhasabah. Jadi kalau berdiam diri di masjid itu bukan tidur dalam kondisi duduk, tetapi kita menghitung-hitung.
bisa dengan doa-doa yang banyak sekali bisa amalan doa dilakukannya. Misalnya doa-doa yang sering dilakukan di amalan tarawih itu ya sebenarnya boleh di dalam i'tikaf dilakukan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang lain juga boleh, karena yang namanya memohon itu sudah menjadi kewajiban hambanya, karena yang memiliki segala sesuatu itu Allah. Allah itu punya sifat pemurah, ya kita mohon kepada Allah. Nah, murahnya Allah itu luar biasa. Bahkan tidak diminta saja kita itu diberi. Nah, apalagi kita meminta. Nah, kalau kemarin-kemarin puasanya itu masih banyak hal yang bolong-bolong dalam melaksanakan satu bentuk amalan-amalan, ya mulai tahun ini ya mari kita rubah. Ya. Kalau kemarin masih banyak tidurnya, masih banyak main-main game ya toh. Nah, ini yang terutama anak muda ini ya Mas ya, penting gitu. Masih habis subuhan kalau karena corona kemarin enggak ya. Maka fokusnya di kamar main game ya. Browsingnya itu bukan browsing acara-acara seperti ini, browsingnya yang lainnya ya. Malah lihat-lihat apa namanya yang ngetren tuh Mas, yang joget-joget itu TikTok. Nah, TikTok. Itu bukan begitu itu. Nah, tapi sekarang anak muda harus kreatif. Boleh enggak tapi diisi dengan kajian? Ya boleh saja. Jadi tidak, itu kan sejarah, tetapi itu memang joget-joget, tapi sekarang sudah mulai ada yang positif ya. Kita harus diisi. Di era digital ini anak muda harus semangat, bangkit ya. Ya, itu kok ketemunya di malam Lailatul Qadar mulai sadar. Ya Allah, kemarin kok saya begini, ya dulu begitu saya harus begini dan sebagainya. Itu ketemunya di malam Lailatul Qadar. Nah, maka mulai berubahnya itu kemudian diikuti dengan amalan seperti kajian yang kemarin, bahwa iman itu meyakini, diucapkan dengan lisan, diamalkan. Nah, kemudian mulai sadar mengamalkan. Ya. Maka kemuliaan sampai pagi hari ini diikuti dengan action. Ini yang pesan ini ada anak-anak muda ini. Action apa? Yang merubah satu kegiatan yang negatif menjadi yang positif. Ya. Kok itu kemudian menjadi merubah lingkungan teman-teman, nah ini luar biasa. Dan memang harus digerakkan mulai dari diri sendiri. Ya. Untuk itu jangan sampai punya pemikiran, saya ini kan masih muda Mas. Besok saja ya Lailatul Qadarnya, kalau saya sudah usia 50 tahun, 60 tahun itu. Ya, malam Lailatul Qadar itu justru anak-anak muda itu mari diraih, biar nanti misalnya jatah usianya 60 tahun, dari usia 25 tahun sudah sering itikaf di masjid ya. Berarti 60 dikurangi 25 ya. Kan sudah berapa Mas? 35 tahun ya. Kali 80 tahun. Nah, luar biasa kebaikannya itu. Melebihi dari usia yang 800 tahun tadi itu. Kebaikannya ya. Nah, berarti kalau di dalam malam Lailatul Qadar itu ada kebaikan yang lain selain niatan untuk merubah sesuatu yang lebih baik tadi itu, mungkin misalnya ya toh, saya ini kan sudah mau meninggalkan dunia, saya kok punya harta, wah insya Allah besok saya akan menghibahkan harta ini untuk kebaikan ya. Walaupun hartanya tidak seberapa, tapi kalau itu kebetulan Allah menerima bahkan itu adalah malam Lailatul Qadar yang ditunggu-tunggu, kita pas berazam punya niat seperti itu, insya Allah itu pahalanya luar biasa. Nah, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita dalam berintrospeksi itu membangun komunitas sosial yang baik, ya, dengan orang tua baik, dengan tetangga baik, dengan teman kerja baik. Karena apa? Setelah bermuhasabah, beretikaf itu menemukan kejelekan-kejelekannya ini Mas, ketemu di malam Lailatul Qadar, kemudian mulai ingin merubah. Nah, ini kan sudah diniati, tapi ya tidak berhenti di hati, tapi harus diucapkan sampai diamalkan. Nah, insya Allah itu akan membawa kebaikan yang luar biasa.
para pemirsa sekalian, banyak cara untuk meraih malam Lailatul Qadar. Yang saya sampaikan ini hanya sebagian. Di samping iktikaf bisa membaca Al-Quran. Kalau doanya habis, jangan, wah saya doanya sudah habis ya. Iktikaf ya, baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran sampai pagi mungkin tidak akan selesai. Syukur membaca itu tidak hanya sudah membaca, tetapi dengan maknanya. Ayat-ayat yang dibaca itu dimaknai, insya Allah nanti akan bisa merubah hati. Hati yang keras, hati yang tidak penyabar ya. Dengan baca kan menjadi mulai saya belum bisa baca Pak. Waduh ini repot. Maka malam iktikaf harus dimulai, saya besok harus bisa membaca Al-Quran dan bisa membaca. Ini sudah berniat begitu. Jadi merubah hati dari kurang bagus menjadi bagus, merubah hati yang kemarin amalannya masih kurang menjadi lebih. Nah ini saya kira itu ya, dan sebenarnya masih banyak Mas yang bisa kita kaji dari ini, tapi satu hal saja kalau dilakukan itu ternyata sudah luar biasa di dalam kiat untuk memburu. Tadi kan judulnya memburu itu harus dibidik dengan tepat. Apa yang dibidik? Tidak usah banyak-banyak, tapi syukur bisa nembak 1, 2, 3, 4, 5. Satu dulu ya dibidik, kena satu lagi. Nah itu semoga memberikan kemanfaatan pada kita sekalian. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mugianta MSI dari Ponpes Asyifa Bantul. Tadi tentang kiat berburu malam Lailatul Qadar gitu Bapak ya. Itu jadi mereka yang benar-benar berburu itu sudah serius dari awal itu. Tidak hanya menunggu 10 hari terakhir, tapi memang sudah serius dari awal. Disiapkan senjatanya, siapkan pelurunya, disiapkan semuanya disiapkan. Artinya sudah siap dari awal gitu ya. Dan juga nggak hanya mereka yang tua gitu, yang muda pun mestinya seperti itu. Saya kira itu untuk program Talkchill kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube SMTV supaya lebih meriah dan ramai. Kita akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin seluruh dunia. Selama masa Ramadan dan persiapan Lebaran, Toko Suara Muhammadiyah juga akan menghadirkan berbagai tren busana muslim terbaru untuk kebutuhan pakaian muslim pria dan wanita. Ayo, belanja busana muslim terbaru paling elegan untuk Ramadan tahun ini. Temukan semua kebutuhan busana muslim Anda hanya di Toko Suara Muhammadiyah.